يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Pada malam hari ini insyaallah akan kita bacakan, kita belajari bersama-sama perkataan beliau muallif rahimahullah ta'ala, ulasan yang lengkap mengenai pembahasan atau keterangan tentang khasa'isi hadzal rasulil muallim wa fadailihi, kekhususan atau ciri khas Rasulullah SAW sang muallim ini dan keutamaan beliau, wa syarafi akhlaqihi wa syama'ilihi, dan kemuliaan akhlak beliau dan perangai beliau yang mulia. Tatabadda minha jawanibu syakhsiyatihi al-'amah, yang dari ciri khas beliau tersebut dan keutamaan beliau tersebut akan nampak sisi-sisi atau kepribadian beliau yang umum. Jadi dari ciri khas beliau ini akan nampak apa? Kepribadian beliau yang umum, kepribadian yang mulia, yang agung dari diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa ma'rifatuha min tamami ma'rifati syakhsiyatihi at-ta'limiyah. Mengetahui kekhususan atau ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaannya ini merupakan kesempurnaan pengetahuan kita tentang apa? Tentang kepribadian beliau sebagai seorang muallim. Jadi tidak lengkap rasanya kalau kita hanya sekedar tahu bahwa beliau hanya seorang muallim, tidak lengkap. Tapi kita harus tahu apa kekhususan atau ciri khas beliau dan kemuliaan, keutamaan yang beliau miliki, sehingga semakin lengkap pengetahuan kita tentang, atau semakin sempurna pengetahuan kita tentang keyakinan tentang beliau bahwa beliau adalah seorang muallim. Allati hiya juz'un minha wa la yastaqillu anha, yang mana sisi kemualliman beliau ini merupakan apa? Bagian dari kekhususan tersebut dan tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Kama yatabadda minha aidan mab'atsu qabuli aqwalihi wa ahkamihi as-sadirah anhu. Sebagaimana kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tersebut akan menyebabkan mudahnya diterima perkataan-perkataan beliau dan diterimanya hukum-hukum yang beliau tentukan. Wa ta'assi bi af'alihi al-waridah minhu, dan juga akan menyebabkan apa? Kita mengikuti perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan. Wa mada waqiha fin nufus, selama hal itu berpengaruh pada jiwa seseorang, maka akan nampak apa? Ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya tashmalu kulla janibin min jawanibal hayati wad din, dan ini akan apa? Menyangkut atau mencakup semua sisi dari sisi-sisi kehidupan dan agama. Maka ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ketika kita mengetahui
keutamaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Benar kata beliau tadi, ini akan menambah kesempurnaan dan keyakinan kita mengenai apa? Kemu'alliman beliau, atau menambah keyakinan, menyempurnakan keyakinan tentang beliau bahwa beliau adalah seorang mu'allim. Wa fi hadhil kalimat aidan hadyun wa irsyadun wa salam warahmatullah lima yanbaghi an yakuna alaihi al-muallim fi siratihi wa fikrihi wa khuluqihi wa amalihi wa muamalatihi wa mantiqihi wa madhharihi wa makhbarihi. Dalam ulasan berikut ini juga terdapat petunjuk dan bimbingan apa yang harus dimiliki oleh seorang muallim tentang apa? Mengenai bagaimana sirah atau seorang muallim berperilaku, bagaimana cara berfikirnya, akhlaknya, perbuatannya, muamalahnya, ucapan-ucapannya, wa madharihi wa makhbarihi, apa yang nampak ataupun tidak nampak, apa yang harus dimiliki oleh seorang muallim. Ini insyaallah akan bisa kita temukan pada kalimat-kalimat yang akan dituliskan atau dipaparkan oleh muallif rahimahullah taala. Dan semua ini berangkat dari keyakinan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan termasuk dalam bab ta'lim atau dalam bab kepengajaran atau muallim, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hibatul kiram rahimani wa rahmatullah. Qala al-Imam Abul Hasan Ali ibni Muhammadin Al-Mawardi Al-Basri Al-Baghdadi. Imam Mawardi mengatakan beliau adalah aqla qudhati asrihi, yaitu hakim agung di masanya, yang beliau dilahirkan pada tahun 364 Hijriah, al-mutawaffa sanata khamsin wa arba'imi'ah. Beliau wafat tahun 450 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab A'lamun Nubuwah al-bab al-20, al-bab al-20, beliau mengatakan konteksnya beliau yatahaddatsu amma khassallahu bihi rasulahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau konteksnya membicarakan tentang apa-apa yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mazaimin al-mazaya, berupa kelebihan, keistimewaan, wal khasais, kekhususan-kekhususan. Ini disebutkan oleh Imam Mawardi rahimahullah taala. Ma mulakhasuhu, yang ringkasannya, kata muallif, lamma kana anbiya'ullahi safwata ibadihi wa khirata khalqihi. Ketika para nabi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan safwata ibadihi wa khirata khalqihi, merupakan hamba-hambanya yang terpilih, makhluknya yang terpilih, dan hamba-hambanya yang terbaik. Lima kallafahum minal qiyam bihaqqihi,
karena mereka dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, istakhlasahum min akramil anasir. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka dari apa? Unsur-unsur yang paling mulia. Wa amaddahum bi aukadil awasir. Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka dengan apa? Berbagai macam kekuatan pertolongan. Hifdhan li nasabihim min qadhin, sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada nasabnya, dijaga dari apa? Kerusakan. Walimansibihim min jarhin, dan kedudukannya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tercela. Litakunan nufusu lahum awta, supaya apa? Jiwa-jiwa ini lebih gampang untuk apa ya? Auto di sini diterjemahkan apa? Minta tolong. Litakuna an-nufusu lahum awta, apa artinya? Paling lapang hati, mereka menjadi hati yang paling bersih. Yang pertama, litakuna an-nufusu lahum awta, supaya memperkuat mereka dengan pelatihan Taib, supaya jiwa-jiwa mereka, manusia itu atau jiwa-jiwa mereka itu lapang. Wal qulubu lahum asfa, dan hati mereka apa? Yang jernih. Fayakunun nasu ila ijabatihim asra, sehingga apa? Manusia lebih mudah, lebih cepat untuk tanggap dan menjawab, mengikuti apa yang mereka serukan. Wali awamirihim atwa, dan manusia apa? Lebih mudah untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh para rasul tersebut. Maka ikhwah fillah rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih para rasul, memilih para nabi ini tentu adalah Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan, dan tidak sembarang memilih mana yang cocok, mana yang layak untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Nabi dan rasul. Karena kalau bukan orang pilihan, maka hal-hal yang ini tadi tidak akan tercapai. Mudah diterima perkataan mereka, kemudian mudah ditaati, kemudian hatinya bersih ya. Jadi mengenai hati yang bersih ini juga terkadang kita sebagai muallim terhalang oleh apa? Manakala muta'allim kita tahu akan aib-aib kita, sehingga apa? Terjadi sesuatu di hati mereka mengenai sikap mereka terhadap kita sebagai seorang muallim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang para salaf atau al-mutaqaddimin dalam At-Tibyan. Beliau sebutkan, wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in thumma qala Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhhib barakata ilmihi minni.
para mutaqaddimin terdahulu, kata Imam Nawawi, ketika hendak pergi ke guru mereka, mereka bersedekah, menyedekahkan sesuatu, kemudian berdoa, ya Allah, jangan kau tampakkan aib guruku dariku atau kepadaku. Jangan kau tampakkan aib guruku kepadaku, dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Kenapa ikhwafillah rahimani warahmatullah? Saking menjaga hatinya, supaya menjaga hati para talib ini, para muta'alim ini apa? Sampai bersedekah, kemudian berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Dijauhkan penglihatannya atau pengetahuannya dari aib para gurunya. Karena kalau seorang talib, seorang santri, seorang murid mengetahui aib seorang muallim, ini tentu dalam hatinya akan terjadi sesuatu. Dan ini nanti yang akan menghalangi apa? Masuknya ilmu kepada seorang muta'alim. Dan seperti ini adalah sudah urusan antara muallim itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serapat apapun kita menutupi aib-aib kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan kepada orang lain, kita tidak akan bisa menutupinya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih menutupi aib-aib kita. Dan ini jadikan bahan renungan untuk kita semuanya. Tidak ada yang bisa menutupi aib kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus apa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada gunanya kita apa? Menutupi aib dari orang atau dari manusia, akan tetapi kita di belakang mereka berbuat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qad kanat ayatun nubuwati fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahirah wa syawahiduhu qahirah tashhadu mabadiha bil awaqib fala yaltabisu fiha kadhibun bisidqin wala muntahilun bimuhiqqin wa qad arsalahu Allahu ba'da al-istikhlas wa tahharahu minal adnas fantafat anhu tuhamuz dhunun wa salima min izdira'il uyun la yadfa'uhu aqlun wa la ya'bahu qalbun wa la tanfiru anhu nafsun. Pada diri Rasulullah SAW terdapat tanda-tanda nubuahnya Nabi SAW sangat banyak, ya. Kemudian disaksikan oleh semua orang, tidak sedikit ya, yang menyaksikan atau banyak orang yang menyaksikan tanda-tanda kenabian Nabi SAW ini. Fala yaltabisu fiha kadhibun bisidqin. Maka tidak tercampur lagi, tidak remang-remang lagi antara yang dusta maupun yang jujur, ya. Sudah sangat jelas tentang apa?
tanda-tanda nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala muntahilun bimuhiq, tidak tercampur pula, tidak iltibas pula antara yang muntahil dan muhiq. Muntahil ini apa? Coba dia lihat. Plagiat dan orisinilitas. Yang palsu dan yang asli gitu ya. Wa qad arsalahu Allah Ta'ala ba'dal istikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus beliau setelah dipilah dan dipilih dari yang murni, wa tahharahu minal adnas, dan disucikan dari kotoran-kotoran, noda-noda. Fantafat anhu tuhamuz dzunun, maka hilanglah persangkaan-persangkaan atau tuduhan-tuduhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salima min izdira'il uyun, dan selamat dari apa? Pandangan mata yang sinis dan merendahkan. La yadfa'uhu aqlun, tidak bisa ditolak oleh akal mengenai alamat kenabian sallallahu alaihi wasallam ini. Wala ya'bahu qalbun, dan pasti akan diperhatikan atau terkesan di dalam hati, tidak diabaikan oleh hati. Wala tanfiru anhu nafsun, dan tidak apa? Tidak dijauhi oleh jiwa atau nafsu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, fahuwal muhayya'u li asyrafil akhlaqi wa ajmalil af'al. Beliau sudah tersiapkan untuk menjadi atau mendapatkan asyrafil akhlaq wa ajmalil af'al. Siap, layak dengan akhlak yang paling mulia dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Al-mu'ahhalu li'a'la al-manazil wa afdhalil a'mal. Beliau layak untuk menempati posisi paling mulia dan perbuatan yang paling afdhal. Layak untuk mendapatkan amanah ini dan kedudukan yang tinggi ini. Kenapa? Li'annaha usulun taqudu ila ma nasabaha wa wafaqaha. Karena hal-hal tersebut, akhlak mulia, perbuatan yang baik, kemudian kedudukan yang tinggi atau tugas yang mulia, ini adalah apa? Taqudu ila ma nasabaha wa wafaqaha, akan mencari apa yang sesuai atau media yang sesuai dengan kemuliaan hal-hal tersebut. Jadi yang layak untuk menerima amal atau layak untuk ditempati akhlak yang mulia adalah apa? Jiwa-jiwa yang mulia, orang-orang yang mulia. Yang layak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi adalah orang-orang yang mulia. Dan ini tidak pandang, tidak dilihat dari fisik, tapi dilihat dari apa? Jiwa atau kesucian jiwanya. Yang layak untuk menempati kedudukan yang tinggi adalah orang yang layak, yaitu karena jiwanya bersih atau mulia. Wa tanfiru ma bayanaha wa khalafaha. Hal-hal tersebut, kemuliaan tersebut akan menjauh dari hal-hal yang berselisih atau menyelisihinya. Ya. Maka ikhwafillah rahimani wa rahmatullah, ketika kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penghafal Al-Qur'an, sebagai orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, ini adalah
kedudukan tersendiri, tidak semua orang diberi amanah ini. Maka berbahagialah, berhusnudzonlah bahwa antum layak untuk memiliki atau layak untuk diberi amanah yang mulia ini. Maka tinggal kita apa? Lebih menyesuaikan diri lagi, menjauhi hal-hal apa yang bisa menjauhkan kita dari kemuliaan-kemuliaan tersebut. Wala manzilata fil alam a'la minan nubuwah allati hiya sifaratun bainallahi ta'ala wa ibadihi. Dan di alam ini, di dunia ini, tidak ada kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan sebagai seorang nabi, karena ini merupakan sifarah bainallahi ta'ala wa ibadihi, penyambung, utusan atau duta antara Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya. Dan ini adalah, tentu ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mulia. Wa tab'atsu ala masalihil khalqi wa ta'atil khaliq, yang mana nubuwah tersebut adalah tab'atsu ala masalihil khalqi, itu mendatangkan kemaslahatan untuk makhluk dan supaya mendatangkan ketaatan kepada siapa? Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fakana afdalul khalqi biha akhas, maka orang yang paling mulia di antara makhluk ini dialah yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berhak untuk menjadi nabi, duta atau utusan tersebut. Wa akmaluhum bashar wa akmaluhum bisyurutiha ahaqqun wa amassa, dan yang paling memenuhi syarat, paling layak ini adalah orang-orang yang paling sempurna tadi. Ini paling layak untuk menjadi utusan atau yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, walam yakun fi asri rasul sallallahu alaihi wasallam wa madana tarafaihi man qarabahu fi fadlihi waladanahu fi kamalihi khalqan wa khuluqan wa qawlan wa fi'lan, wa bidzalika wasafahu Allah ta'ala fi kitabihi biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang mendekati fadilah atau kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Enggak ada yang menyamai kesempurnaan Rasulullah SAW secara akhlak, secara tingkah laku akhlak maupun secara fisik, qawlan wa fi'lan, perkataan maupun perbuatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran mengenai sifat Rasulullah SAW ini, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi di sini menggambarkan keagungan Rasulullah SAW yang ini merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah seorang Rasul, pasti akan dipilih oleh, pasti dialah yang, tentu dialah yang dipilih karena kekhususan atau kemuliaan yang dimilikinya. Dan ini nampak akhlak-akhlak beliau dari kekhususan ini hal-hal yang lain
atau kepribadian beliau yang luhur ini akan tercerminkan dalam hal-hal yang umum yang bisa kita contoh. Qala wal fadlu wa illam yakun min mu'jizatin nubuwah li'annahu qad yusharaku fihi fahuwa min amaratiha. Kemuliaan kalaupun toh dia bukanlah merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah dia sebagai apa? Tanda-tanda kenabian. Ini untuk para nabi. Maka ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai muallim, berhusnuzanlah, berbaik sangkalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menganggap layak kita sebagai apa? Muallim. Maka ini menuntut kita untuk apa? Memperbaiki diri, lebih melayakkan diri lagi. Ya. Jangan kemudian apa? Kita justru lari dari tanggung jawab ini, dari amanah yang mulia ini. Ya. Wa takamulul fadli mu'wizun. Kesempurnaan sebuah fadilah atau keutamaan ini adalah sangat langka. Coba kita bandingkan nabi yang sempurna itu dibanding dengan umatnya banyak mana? Jumlah nabi dengan umatnya ini banyak mana? Justru jelas lebih banyak umatnya. Nabi SAW contohnya, ya. Umatnya dari sejak beliau diutus sampai sekarang ini semuanya adalah umat beliau. Jumlah banyak, berapa jumlahnya? Sedangkan apa? Seseorang ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul, ini adalah menunjukkan apa? Kesempurnaan, kemuliaan dan kelayakan hambanya tersebut sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalul fadli mujibun lis-sidqi. Kesempurnaan, keutamaan, kemuliaan ini pasti akan mendatangkan apa? Kejujuran. Wasidqu mujibun liqabulil qaul. Sedangkan apa? Kejujuran akan pasti mendatangkan apa? Diterimanya sebuah perkataan. Maka fajaza an yakunal fadlu min dalailir rasul. Maka kemuliaan ini cukuplah atau bisa dikatakan menjadi apa? Tanda-tanda kerasulan. Maka ikhwafillah rahimani rahimakumullah, pada pembahasan ini kita ringkaskan bahwa beliau menyebutkan tentang ciri khas dari Rasulullah SAW, kekhususan yang beliau miliki, bahwa beliau adalah apa? Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini adalah karena atau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang mulia sehingga layak untuk dipilih sebagai rasul, sebagai nabi, dan sebagai suri tauladan, sebagai panutan dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah sebagai seorang muallim, muaddib, murabbi. Ini semuanya bisa kita ambil dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Intinya pembahasan ini adalah menunjukkan atau mengajak kita semakin meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah
orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan dan layak harus kita contoh baik itu sebagai muallim dalam konteks kita yang kita pelajari sekarang maupun secara umum kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita cukupi dulu. Kita di sini disebutkan fa idza wadaha hadza fal kamalul mu'tabar fil bashar yakunu min arba'ati awjuh. Kalau semuanya ini sudah jelas bahwa Rasulullah SAW adalah orang khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan dan layak untuk kita contoh dalam semua sisi kehidupannya, termasuk dalam kemualliman beliau, maka kesempurnaan yang mu'tabar fil bashar itu meliputi 4 hal yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.